Ya, terima kasih Dokter Devi. Selamat sore Dokter Tunjung, Pak Tama, dan juga teman-teman semuanya. Dan ini apa namanya yang ikut di dalam Zoom ini. eh, Kemarin saya diminta oleh Bu Andin ini, ayo kita ngisi ini dalam rangka apa? Ulang tahun IDAI. Ya, jadi ya ini kemarin diinfokan bahwa pesertanya adalah untuk awam, tapi saya lihat juga ada beberapa dokter anak. Ini saya akan singkat ya, tadi sudah disampaikan nggak boleh lebih dari 20 menit. Nah, insya Allah itu. Jadi yang baru, karena ini awam, saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai apa namanya imunisasi ya. Jadi semua sudah tahu, karena sekarang kita agak prihatin, ada banyak tadi juga disampaikan banyak kelompok-kelompok yang ap- meragukan dan nanti Dokter Andit yang akan menyampaikan lebih eh, lebih banyak mengenai fakta dan mitos ya. Sebetulnya sudah banyak sih bukti bahwa ini imunisasi adalah cost efektif mencegah banyak termasuk beberapa penyakit lebih dari 20 ya dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dan penyakitnya itu adalah penyakit yang berbahaya karena ada pertanyaan ada nggak bisa dicegah misalnya kemarin Gabagen Gabagen ringan tapi kalau campak berat nah, vaksinnya untuk yang penyakit-penyakit yang berat saja ya. Nah, bagaimana vaksin bekerja ini juga karena awam ya saya sedikit menyampaikan. Jadi kalau ini seperti kuman itu bisa bakteri, bisa virus ya. Yang ini yang paling banyak meskipun kuman yang lain pasti juga banyak ada ya. Tapi yang banyak adalah virus dan bakteri. Nah, ini virus atau bakteri ini vaksin itu hanya dibuat dari sebagian ini. Jadi ini yang dipotong. Atau ini seperti ini tapi sudah dimatikan, dilemahkan. Jadi dia masih bisa apa berefek tetapi karena sudah sangat dilemahkan sehingga tidak akan menyebabkan sakit kecuali pada anak-anak dengan kondisi khusus ya misalnya daya tahan rendah maka nggak diberikan vaksin hidup yang dilemahkan atau sudah mati sama sekali mati ya karena sudah mati maka dia tidak akan menyebabkan sakit. Nah, sebetulnya tubuh kita waktu lahir sudah punya sudah punya tentara gitu ya, tetapi tentaranya itu nggak spesifik untuk penyakit tertentu, maka kuman-kuman tadi yang sudah dimatikan atau dilemahkan atau bagian itu seperti masternya, dia melatih si tentara ini supaya dia menjadi lebih kuat, spesifik gitu, tetapi tidak menyebabkan sakit karena dia tahu oh ini masih kecil jadi saya latihnya seperti ini tidak akan menyebabkan sakit. Nah, ini adalah eh, bagaimana vaksin itu bekerja adalah membuat tentara-tentara supaya nanti kalau ada penyakitnya masuk yang benar tentara yang khusus untuk penyakit itu yang kemudian akan bekerja. Ya, jadi vaksin tidak bisa mencegah penyakit lainnya yang yang bukan karena apa penyakit tertentu itu. Nah, ini kekebalan setelah sakit alamiah lebih kuat ya. Oh, nah, Dokter Andit yang akan menyampaikan. Jadi intinya tidak ya, karena ternyata dulu saya waktu koas juga, wah pokoknya penyakit setiap kita sembuh itu mesti ada penyakitnya, akan ada daya tahannya gitu ya. Ternyata tidak semua seorang yang sembuh dari penyakit itu akan menimbulkan daya tahan. Contohnya dari tetanus, contohnya orang kena difteri setelah sembuh dia bisa kena difteri lagi. Tetanus juga gitu karena eh, yang menyebabkan sakit itu bukan bakterinya tetapi toksin. Toksin itu racun. Racun itu dosisnya kecil sudah menyebabkan gejala tetapi tidak mampu menimbulkan eh, merangsang sistem kekebalan untuk menimbulkan daya tahan tubuh. HPV juga gitu ya. Dan kadang-kadang dia mungkin membentuk kekebalan tapi kadarnya bervariasi. Kemudian ini tidak memilih eh, apa apa jenis jenis orang si penyakit itu bisa ibu hamil, bisa bayi, bisa orang yang sakit, misalnya leukemi atau jantung atau orang tua. Padahal kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang risikonya daya tahannya rendah. Nah, yang membedakan dengan vaksin itu benar-benar diberikan dosisnya tertentu pada kelompok tertentu sehingga menimbulkan daya tahan yang memang bagus dan aman tidak menyebabkan sakit. Tapi kalau penyakit kan tidak ya.
Nah, kemudian, nah ini tujuan imunisasi itu hanya untuk diri sendiri, tetapi bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau itu cakupannya tinggi, kekebalannya bagus, maka akan melindungi banyak orang. Nanti dokter Andit yang akan menjelaskan lebih detail. Nah, ini tadi ya, keamanannya sangat-sangat tinggi ya. Kemarin apa heboh TBC. Nah, itu perjalanannya sudah cukup banyak. Jadi melalui ini uji sebelum ke manusia itu uji apa di laboratorium ketemu kira-kira kandidatnya apa. Kemudian masukkan di dalam kelinci. Ya, makanya kelinci percobaan. Di fase ini sudah terbukti bahwa vaksin itu aman dan mempunyai potensi untuk melindungi. Baru setelah itu ke manusia. Manusia itu fase 1, fase 2, fase 3. Nah, itu rumit sekali sehingga perjalanan membuat vaksin itu bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya, sehingga tidak semua penyakit sekarang ada vaksinnya. Setelah ini, maka kemudian masuk ke BPOM. Nah, di sini kita masih akan ada ini tadi apa registrasi ke BPOM dan sebagainya. Kemudian dia apa namanya diproduksi. Nah, kemudian setelah dimasukkan dalam program masih kita pantau. Kebetulan saya, Bu Andi, itu sebagai anggota Komda PIPI. Jadi kalau ada kejadian imunisasi, setelah imunisasi kita analisis, oh ternyata ini bukan karena vaksin, oh ini karena vaksin. Dan sampai saat ini vaksin itu aman, tidak ada kejadian yang berat ya. Nah, efek samping nanti mungkin Bu Andit ya yang akan menjelaskan ya seperti kita belajar gitu pakai barbel ya pertama sakit sakit sakit, tapi lama-lama dia tidak sakit dan sebagian besar adalah ringan. Nah, sekarang mulai pada mana sebelumnya ya. Jadi jenis vaksin. Jenis vaksin ini menurut peraturan pemerintah ya. Di peraturan pemerintah itu ada yang tahun 2017, kemudian diperbaiki di 2024 dan terakhir kemarin tahun ini awal tahun ini 2005 diperbaiki mengenai peraturan mengenai imunisasi yang itu menjadi dasar kita semua untuk bekerja. Kalau melihat itu, maka jenis vaksin itu ada secara umum, ada program itu ada dua ya. Vaksin program disebutkan di situ adalah wajib. Artinya bahwa setiap orang yang mempunyai kriteria tertentu itu wajib divaksinasi. Nah, kenapa kok wajib? Karena tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi kanan kirinya selama cakupannya bagus. Ya, itu makanya namanya imunisasi program wajib. Karena wajib, maka vaksinnya gratis. Jadi disediakan oleh pemerintah. Dan yang disediakan pemerintah itu sangat luar biasa. Ya, nanti kita lihat kalau dulu misalnya PCV itu belum masuk program pemerintah, kalau kita beli sendiri 1 juta itu. Nah, ini gratis tis gitu ya. Mungkin bayarnya karena bisa kalau di pus gratis ya. Mungkin ke dokter, ya dokternya bayar dokternya saya samit. Tapi kalau di fasilitas rumah sakit pemerintah ya itu gratis ya. Kalau vaksin program itu ada 3. Yang pertama adalah rutin, yang kedua tambahan, yang ketiga vaksin kondisi khusus atau perjalanan yang terbaru istilahnya gitu. Rutin itu apa? Artinya ya dia harus diberikan secara terus-menerus, sustainable, meskipun kondisinya misalnya bencana alam, seperti kemarin ada COVID, ya itu tetap vaksin itu harus diberikan supaya mencegah penyakit tadi wabah. Nah, ini berdasarkan PMK yang baru dibagi menjadi untuk sasaran bayi, untuk di bawah 2 tahun, untuk anak usia SD, untuk remaja, dewasa, dan lansia. Nah, ini dewasa lansia itu dulu belum ada. Sekarang remaja juga dulu di 2007 belum ada. Sekarang sudah ada ini ya. Nah, ini adalah rutin. Nah, kalau dulu di bawah 1 tahun kita sebut imunisasi dasar, ya, yang lainnya lanjutan. Tapi istilahnya sekarang menurut kelompok usia. Kemudian juga ada imunisasi kejar, mereka yang belum divaksin atau terlambat maka harus dilakukan imunisasi kejar. Kemudian tambahan itu kalau untuk mencegah adanya wabah atau kalau sudah ada wabah untuk menanggulangi wabah. Pencegahan wabah misalnya kemarin kita ada campaign campak. Oh ternyata cakupan imunisasinya rendah nih. Nah, kalau tidak divaksin di campaign maka ada kemungkinan terjadi wabah. Atau sudah ada wabah, misalnya kemarin ada polio ya, wabah polio, maka kita diberikan ORI dengan menggunakan NOPV. Nah, ini adalah tambahan perjalanan misalnya ke
haji, yang paling gampang ya haji, nanti ada ke sekolah, ke luar negeri dan sebagainya. Yang masuk PMK ini adalah meningitis. Nah, sekarang polio. Polio itu baru saja karena sebetulnya perjalanan itu tergantung negaranya ya. Jadi ternyata Arab Saudi sekarang karena Indonesia dianggap wabah polio, maka sekarang kita harus vaksin meningitis dan polio. Nah, itu adalah imunisasi program atau wajib. Nah, berikutnya adalah selain program, ada imunisasi pilihan. Namanya pilihan penting, nggak? Ya penting, tetapi ternyata karena pilihan jadi tidak disediakan pemerintah, jadi cakupannya nggak terlalu baik ya, sehingga lebih untuk melindungi si orang yang mau vaksin itu. Jadi namanya adalah pilihan ya. Kalau pilihan di luar vaksin yang masuk dalam program, misalnya influenza ya, penting ya, penting. Bahkan beberapa yang haji dia mau vaksin influenza. MMR yang masuk program adalah MR-nya. MAMS-nya masih belum masuk, itu pilihan cacar air, hepatitis A, tipes, denggi ya, demam berdarah sekarang mulai banyak ya. Kemudian JE. Untuk di Indonesia di Yogyakarta JE sudah masuk program ya. Kemudian nanti ada yang baru EV71 ya itu juga. Nah, ada juga vaksin-vaksin yang misalnya PCV, PCV itu masuk program di bawah 5 tahun. Tapi kalau oh ternyata ibunya punya anak bayi dan anaknya 6 tahun, ya 6 tahun nggak apa ya oh ternyata dia kondisi khusus itu baru masuk pilihan ya. Jadi ini adalah istilah wajib atau program dan imunisasi pilihan. Nah, sekarang kita lihat apa yang masuk imunisasi rutin ya. Jadi imunisasi rutin itu bayi adalah hepatitis B segera setelah lahir. Kemudian BCG sebetulnya segera setelah lahir, tetapi bisa sampai 2 tahun, 2 bulan ya. Kalau lebih dari 2 bulan, jadi 3 bulan gitu harus mantok tes ya. Kemudian kalau kita lihat di sini di usia 2 bulan, 3 bulan maka banyak vaksin. Ada Penta, ya DPT, hepatitis B, HIV, ada IPV. Ini untuk khusus Jogja ya. Kalau di luar Jogja pakai OPV. Kemudian PCV dan rotavirus. Nah, ini yang masuk di akhir 2023 ya, 2022-2023. Nah, ini termasuk yang harusnya Mbak ya baru tapi ternyata rupanya belum bagus nih teman-teman semua. Ya, itu terutama rotavirus karena nanti tidak ada tidak bisa mengejar karena setelah 6 bulan nggak boleh gitu ya. Kemudian nanti di 4 bulan, nah ini PCV-nya hanya 2 kali. Nah kemudian MR kalau di Jogja ada IPV. Kemudian JE ya, JE yang masuk di dalam program kita. Kemudian untuk Duta bawah 2 tahun atau masuk kita dulu booster, maka kita ada PCV yang ketiga di 12 bulan. Kemudian ada Penta, sekarang namanya bukan Pentabio ya. Ada Penta banyak beberapa dan MR2. Nah, setelah itu usia sekolah, usia SD. Nah, ini ada kelas 1, ada DT MR. Kenapa? Karena memang kadarnya sudah turun, maka dia harus dilakukan ulangan penguat. Kemudian nanti di kelas 2 ada TD. Untuk teman-teman, ini ada dokter anak dan dokter umum ya. Ada bedanya ya, DT sama TD. Karena TD-nya lebih kecil dosisnya. Karena dia sudah punya kekebalan, sehingga di kelas 2 cukup ini. Kemudian di kelas 5 masih diulang dan HPV khusus untuk anak perempuan ya. Jadi kenapa kok perempuan ya? Karena skala prioritasnya ya meskipun mungkin laki-laki ya ada beberapa kanker terkait dengan nasofaring, penis gitu. Tapi yang paling banyak bebannya adalah perempuan kanker leher rahim. Maka diberikan sekarang semua anak perempuan kelas 5 SD dan dosis kedua dulu di kelas 6. Aturan yang baru cukup dengan satu dosis. Di beberapa negara juga sudah mulai melakukan satu dosis seperti Australia itu Inggris itu cukup satu dosis ya. Nah, di kelas 6 mereka yang belum mendapatkan di kelas 5 maka mendapatkan imunisasi kedua. Ini yang peraturan yang terbaru ya, yang dari Kemenkes. Nah, ini teman-teman lah yang tadi saya masukkan pilihan kalau misalnya sudah punya eh, apa anak perempuan yang satu 5 tahun dapat, tapi kakaknya sudah SMA nih belum pernah dapat HPV,
maka si ibu pengen memberikan HPV. Nah, itu masuk di dalam imunisasi pilihan karena tidak masuk prioritas, tapi ibunya merasa ini anakku yang sama-sama harus dilindungi, maka dia menggunakan harus berbayar, gitu ya pilihan. Ya, ini kemudian sekarang kita imunisasi yang masuk di dalam IDAI. Jadi IDAI itu nggak ada bedanya ya dengan kita sepakat bahwa IDAI sangat mendorong imunisasi yang dilakukan oleh pemerintah apapun kita dorong. Sedikit ada tambahan, sedikit ada perbedaan karena apa namanya? Kenapa kok beda misalnya PCV kita masih kalau pemerintah kan 3+4 karena itu harapannya nanti kalau cakupannya bagus itu sudah cukup efektif. Nah, kita IDAI masih karena ini cakup juga belum bagus memberikan yang apa proteksi lebih maka tetap menggunakan 4 dosis dan ada beberapa jenis vaksin kalau pemerintah 13 ada 15 ya sekarang baru 20. Kemudian yang berikutnya yang influenza yang tambahannya adalah apa ya? Iya, ya, rotavirus sudah masuk, influenza. Nah, influenza itu terutama memang kalau kita mulai usia 6 bulan. Bahkan kita petugas kesehatan harusnya rutin ya untuk influenza supaya kita juga tidak menularkan juga ke pasien-pasien kita. Kemudian influenza diberikan 2 kali untuk anak di bawah 9 bulan. Setelah itu diulang kali, diulang setiap tahun. Nah, ini beberapa masih salah. Ya kemarin ada di Poli Tumbuh Kembang, dia influenza baru kali berapa 2 tahun yang lalu. Padahal anaknya baru usia masih 5 tahun, Pak. Ya, kalau sampai 9 tahun, 6 bulan sampai 9 tahun, dosis pertama harus 2 kali. Ya, dengan selisihnya 4 minggu. Setelah itu kalau memang direkomendasikan menggunakan jenis yang sama. Setelah itu setiap tahun kita ulang sesuai dengan apa virus yang beredar. Kemudian tadi MR itu sudah ya masuk program, tapi kalau kita ingin booster, kita bisa menawarkan selain MR ada MAMS itu gondongan ya. Ya memang mungkin ringan, tetapi beberapa anak, nah apalagi kalau remaja, laki-laki nanti bisa menyebabkan infeksi di apa testisnya gitu ya. Dan juga beberapa kasus meskipun sangat jarang bisa infeksi ke otak. Kemudian JE tadi sudah masuk program kita, cacar air ya. Cacar air itu mungkin beberapa orang menganggap itu ringan ya, hampir semua kena. Tetapi juga pada mereka yang daya tahannya rendah gitu, dia bisa berat gitu ya. Dan juga nanti bisa ke muka, nanti mungkin beberapa orang tua, daripada sakit gitu, varicella bisa diberikan mulai usia 12 bulan dan diberikan dengan 2 dosis dengan interval selisihnya adalah 6 minggu sampai 3 bulan. Kemudian hepatitis A beda dengan hepatitis B. Kalau hepatitis B itu yang apa kalau dia terinfeksi waktu lahir itu menjadi penyakit hati kronis, menjadi kanker, ipar ya apa hatinya mengkeret gitu ya satu-satunya obat harus ditransplantasi hati. Nah, kalau hepatitis A ini penularannya lewat mulut gitu ya. Dan ini 10 tahun yang lalu kita punya wabah itu bahkan beberapa putranya Mas Jawat masuk rumah sakit karena hepatitis A yang penularannya lewat mulut. Jadi lewat mohon maaf dulu kan kita di depan GSP itu kan ada sekarang juga masih ada ya eh, penjual-penjual itu lah lewat gitu karena kebersihannya nggak bagus ya. Dan ini hepatitis A diberikan di atas 1 tahun dengan 2 dosis. Kemudian tipes, ya, tipes itu diberikan mulai usia 2 bulan saat ini dan diulang setiap 3 tahun. Kita masih menggunakan polisakarid, jadi masih diulang. Belum yang conjugated sudah ada tapi belum diproduksi. Nah, yang relatif baru adalah demam berdarah nih. Demam berdarah kita kan cukup banyak ya dan kasusnya juga berat-berat. Nah, untuk demam berdarah sekarang sudah ada vaksin dan vaksinnya hanya satu. Kalau yang lama sudah ditarik. Nah, vaksin yang baru ini mulai diberikan di 6 tahun, diberikan 2 kali dengan jaraknya 3 bulan dan tidak perlu dicek darah sebelumnya. Kalau vaksin yang lama kan kita harus cek dulu, hanya boleh diberikan pada yang sudah pernah terinfeksi. Karena kalau demam berdarah kan yang berat itu ada infeksi kedua. Kemudian yang berikutnya adalah HPV ya. HPV
Sebetulnya ini tadi bisa itu masuk program kalau anaknya usia tadi usia sekolah. Sekarang ada catch up adalah usia kelas 6 SD dan usia 15 tahun. Nah, itu catch up untuk tahun ini. Nah, di luar itu masuk program apa pilihan. Ya, pilihan kita masih sampai usia 14 tahun 2 dosis, di atas itu 3 dosis ya. Ini berikutnya. Nah, ini tadi yang vaksin dengue ya, sudah saya lewati. Nah, sekarang ini nih, Kak, kan ternyata anu apa terlambat ya. Intinya adalah kita berikan imunisasi itu kalau tepat waktu. Kenapa? Karena kalau dia tepat waktu, maka bisa melindungi secara tepat. Kalau mundur-mundur, kalau belum terinfeksi nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian sampai sebelum lengkap kita terinfeksi, maka kita menjadi sakit. Nah, bagaimana kalau sudah terlambat? Ya, intinya segera kejar imunisasi. Tidak ada kata terlambat kecuali ya rotavirus maksimal 6 bulan ya sebelum 7 bulan. Sebelum 7 bulan sehingga untuk rotavirus jangan mundur-mundur. Apalagi sebetulnya rotavirus itu penyakitnya akan berat kalau dia menyerang bayi yang lebih muda dan infeksi yang pertama. Karena seseorang tuh bisa kena rotavirus lebih dari satu kali, tapi biasanya infeksi kedua, ketiga lebih ringan karena dia sudah punya kekebalan ya. Nah, harapannya kemudian vaksin rotavirus itu sebelum dia terinfeksi sehingga punya kekebalan. Kemudian juga untuk vaksin HIV, PCV itu hanya untuk anak yang risiko tinggi. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, ya kita nggak perlu mengejar. Tapi kalau sebelum 5 tahun bisa kita kejar. Ya. Nah, prinsipnya kita harus kalau ke dokter dibawa buku KIA-nya, nanti catat, oh vaksinnya kok belum lengkap, meskipun dengan datang dengan gizi kurang gitu ya. Oh, ini tetap harus divaksin Bu, mengejar gitu ya. Kemudian kita biasanya menggunakan interval minimal, tapi tidak boleh lebih cepat dari interval minimal ya. Dan ini ada periode 5 hari ya. Ini karena ada awam nggak saya jelaskan. Kemudian tidak perlu mengulang dari awal. Jadi misalnya nih putranya udah 5 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun baru dapat pentas satu kali, maka kita langsung ke pentas yang kedua, tidak perlu mengulang dari awal meskipun sudah lama, karena tubuh kita sudah punya kekebalan, sudah punya sel memori sehingga langsung dia bisa memberikan proteksi yang lebih kuat. Nah, yang penting kalau imunisasi kejar, gunakan suntikan ganda ya. Bahkan untuk imunisasi yang rutin saja harusnya kita imunisasi ganda karena mohon maaf masih ada yang masih ragu-ragu. Meskipun alhamdulillah di Indonesia dibandingkan di daerah lain, Yogyakarta tuh hebat karena mau ya, memberikan suntikan ganda dan pasiennya juga mau suntikan ganda. Bahkan sekali datang tuh bisa 3 suntikan. Kenapa suntikan ganda itu penting? Karena tepat waktu. Sehingga memberikan proteksi tepat waktu. Kemudian nggak usah berkali-kali datang ke rumah sakit, nggak usah ke dokter ya, meskipun gratis, ke puskesmas gratis, tapi kan ya waktunya, nunggu dan sebagainya. Sehingga efisien waktu. Kemudian ini takut anaknya sakit ya, suntik satu sama suntik dua, ingatan sakitnya sama daripada seminggu lagi datang suntik lagi, trauma lagi ya. Jadi ngurangi jumlah trauma. Dan yang jelas pemberian bersama-sama tidak mengurangi manfaat atau tidak meningkatkan risiko munculnya efek samping. Itu sudah banyak penelitiannya, bahkan kalau kita lihat laporan beberapa negara itu sekali datang 3. Ya, kita di Yogyakarta itu sekali datang juga 3. Insya Allah akhir Oktober itu kita penta dengan polio suntikannya dalam satu namanya Hexa ya sehingga mengurangi jumlah suntikan bukan 3 menjadi 2. Tapi kita mudah-mudahan itu tetap berlangsung ya. Nah, imunisasi kejar ini mungkin waktunya karena pendek, nanti aja kalau ada pertanyaan ya. Tuh, ya. Nah, ini yang terakhir ringkasannya. Jadi intinya bahwa pemerintah telah menyediakan vaksin program yang wajib. Jadi artinya wajib untuk melindungi diri dan lingkungan. Jadi bukan hanya apa egois, tetapi yang penting tadi lingkungan karena kalau kita sakit kita bisa menularkan. Kemudian yang berikutnya vaksinasi rutin. Vaksinasi program itu ada vaksinasi rutin, vaksinasi tambahan, dan pelaku perjalanan.
Kemudian IDAI sudah memperbaiki rekomendasi di 2024 ya, sudah ada tabelnya di launching dan kemudian nanti ini sebentar lagi masuk panduannya di Sari Pediatrik ya. Dan ini prinsipnya vaksin apa rekomendasi ini mendukung vaksin program dan melengkapi vaksin yang pilihan atau non program. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi. Ayo kita lakukan imunisasi pada semua anak kita. Itu saja Dokter Devi. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.